Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Flam di MPRP Channel. Terima kasih banyak yang sudah mampir. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Dan mari kita bersama-sama doakan saudara-saudara kita di Sumatera yang masih berjuang sampai saat ini. Oke, kalau begitu, Tron's Legacy adalah lanjutan dari Tron tahun 1982. Supaya kalian lebih mudah memahami dan menikmati alur cerita kali ini, kalian bisa tonton dulu video pembahasan sebelumnya yang sudah kami siapkan. Kalian bisa cek di pojok kanan layar atau lewat link di deskripsi. Sebelum mulai, kami juga menyarankan kalian menonton langsung filmnya agar sensasinya dan keseruannya lebih terasa. Karena film ini penuh dengan adegan CGI yang sangat memanjakan mata. Tapi kalau kalian lebih ingin dan lebih suka menikmati alur versi kami, silahkan ambil posisi ternyaman, siapkan cemilan, dan ini dia Tron Legacy. Film dimulai dengan kita dibawa masuk ke sebuah rumah. Di dalam terlihat Kevin Flynn sedang berbicara dengan seorang anak kecil, sambil diperlihatkan kedua orang tuanya, dan ya, anak itu bernama Sam Flynn, putra dari Kevin Flynn. Sambil memberikan action figure Tron dan Clue, Kevin menjelaskan bahwa ia sedang membangun sesuatu yang sangat ajaib dan menakjubkan. Ketika Sam bertanya apa itu sebenarnya, Kevin mengatakan bahwa ketika semuanya selesai, ia akan memberitahunya. Kevin juga mengajak Sam untuk bermain di arcade esok hari. Dengan senyuman, Kevin meninggalkan Sam, tanpa Sam sadari bahwa itu adalah hari terakhir ia melihat ayahnya. Sejak Kevin mengambil alih kepemimpinan Encom dan membuat Tron sebagai video game terlaris sepanjang sejarah, Encom menjadi perusahaan teknologi teratas. Namun, tidak lama kemudian, kondisi Kevin mulai tidak stabil dan ia menjadi sangat terobsesi sejak kematian istrinya pada tahun 1985. Perusahaan juga semakin kacau setelah Kevin menghilang secara misterius. Karena itu, kepemimpinan perusahaan diambil oleh mitra Kevin, yaitu Alan Bradley. Alan mengatakan bahwa ia yakin Kevin tidak menghilang, tetapi sedang mengejar mimpinya. Sementara itu, orang tua Kevin sedih mendengar berita tersebut, dan Sam yang marah, bingung, pergi keluar dengan mengendarai sepedanya dengan kecewa. Adegan berganti, kini kita melihat polisi mengejar Sam yang sudah dewasa, karena ia mengendarai motor dengan kecepatan yang tinggi. Setelah lolos dari kejaran itu, Sam mencoba masuk ke area Encom dengan membobol pintu keamanan yang sangat besar. Di tempat lain, terlihat banyak orang berkumpul dalam sebuah ruangan dengan layar bertuliskan Encom. Sementara itu, Sam sudah berhasil dan masuk merusak CCTV, lalu mulai naik ke atas lantai. Di ruangan itu, kita bisa melihat Edward Dillinger, anak dari Ed Dillinger, musuh Kevin Flynn dahulu. Ia kini menjabat sebagai senior software design di Encom. Edward mendapatkan pujian karena berhasil mengembangkan Encom OS 12. Alan juga di sana. Namun, ia terlihat kurang setuju karena OS 12 akan menjadi program berbayar, sesuatu yang bertentangan dengan prinsip Kevin. Edward menjawab bahwa Encom OS 12 adalah sistem operasional paling aman, dan semangat berbagi gratis hilang sejak hilangnya Kevin Flynn. Sementara itu, Sam yang sedang meretas sistem hampir ketahuan oleh penjaga, tapi ia berhasil melarikan diri. Ia sukses meretas sistem dan membuat peluncuran Encom OS 12 yang seharusnya berbayar menjadi gratis. Para dewan Encom panik dan mencoba menghentikannya, namun gagal. Edward hanya bisa berkata, "Anggap saja ini bagian dari rencana." Kita kembali ke Sam, yang kini berada di atap gedung Encom yang dikejar-kejar oleh penjaga. Ia berdiri di ujung gedung, dan ketika penjaga mencoba mendekat untuk menangkapnya, Sam memperingatkan mereka untuk mundur. Lalu, ia langsung melompat dari gedung tersebut. Walaupun ia mengandalkan parasut, pendaratannya tidak mulus. Ia menerbang tiang lalu lintas, lalu jatuh berguling di atas mobil taksi. Sampai akhirnya polisi datang dan Sam pun tertangkap. Setelah bebas dari kantor polisi, Sam kembali ke garasinya. Tidak lama kemudian, Alan muncul dan menanyakan keadaan Sam. Ia juga memuji apa yang barusan dilakukan oleh Sam kepada Encom. Membuat Encom OS 12 menjadi gratis dan memberikan prank video anjing yang membuat semua orang merasa geger. Sam kemudian bertanya apa tujuan Alan datang menemuinya. Alan menjelaskan bahwa ia menerima pesan dari Kevin Flynn
melalui pager lamanya. Yang mengejutkan, pesan itu berasal dari kantor Edgar lama milik Kevin. Sam tampak terkejut dan hanya bisa berkata, "Jadi, emangnya kenapa?" Alan menegaskan bahwa sebelum Kevin menghilang, ia sempat datang kepadanya dan berkata bahwa ia sedang menciptakan sebuah keajaiban yang akan mengubah banyak hal, dan bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan Sam. Namun Sam meragukannya. Ia berkata bahwa hanya Ellen yang masih percaya dengan hal itu. Menurut Sam, entah ayahnya sudah meninggal atau hanya berada di suatu tempat yang jauh, ia sudah tidak peduli. Dia sudah merasa lelah. Meskipun begitu, Ellen tetap memberikan kunci arcade kepada Sam dan memintanya untuk mengecek tempat tersebut. Karena Ellen sendiri belum sempat pergi ke sana. Ellen kemudian pergi meninggalkan Sam. Sam akhirnya mengikuti saran dari Ellen. Ia pergi ke arcade milik ayahnya. Setelah masuk, Sam menyalakan listrik di dalam arcade yang sudah lama terbengkalai. Ia kemudian menuju kantor Kevin, lalu berkeliling melihat mesin-mesin permainan lama. Saat berjalan, ia berhenti di depan mesin Gametron dan mencoba memainkannya. Namun ketika ia memasuki koin, koin tersebut justru jatuh ke bawah. Sam melihat ada goresan aneh di lantai, tepat di bawah mesin tersebut. Ia mencoba memutar posisi mesin Tron, dan ternyata ada pintu di baliknya. Sam masuk ke pintu itu, dan mesin Gametron kembali ke posisi semula. Ia menuruni tangga menuju sebuah ruangan yang dipenuhi debu. Sam membersihkan monitor yang ternyata masih menyala dan mulai mengakses komputer tersebut. Di tengah kesibukan mengutak-atik sistem, tiba-tiba sebuah mesin besar di belakangnya aktif. Sam tersedot masuk ke dalam dunia The Grid. Ia langsung berlari keluar. Namun langkahnya terhenti ketika para penjaga program keamanan menangkapnya. Mereka membawanya naik ke sebuah pesawat. Di perjalanan, Sam menyadari bahwa ayahnya benar-benar berhasil menciptakan The Grid. Sam tidak sendirian, banyak program lain yang juga ditahan. Beberapa di antaranya terlihat ketakutan sambil berkata, "Not the games." Setibanya di tujuan, salah satu penjaga mendekati Sam. Sam mencoba menjelaskan bahwa ia manusia, bukan programs. Namun penjaga itu hanya berkata singkat, "Games." Sam pun dibawa turun ke bawah. Di sana, 4 program wanita mendekatinya. Mereka mengganti pakaian Sam dengan pakaian khusus The Grid dan memasangkan disk identitas di punggungnya. Sebelum pergi, Sam sempat bertanya apa yang ia harus lakukan. Survive. Sam dibawa naik dan berjalan menuju sebuah cahaya. Ternyata itu adalah pintu menuju arena permainan. Disaksikan oleh ribuan program yang menonton, di sisi lain arena terlihat seorang program yang memimpin acara tersebut. Sam dipaksa melawan program lain dalam permainan This War. Di awal, Sam kesulitan karena belum terbiasa. Bahkan hampir jatuh saat lantai di bawahnya pecah. Namun ia akhirnya berhasil membalikan keadaan dan mengalahkan lawannya. Program pimpinan area masih terus mempermainkan Sam. Sam kemudian harus menghadapi program lain. Namun kali ini ia mencoba kabur. Sayangnya ia kembali tertangkap dan sekarang ia ditantang melawan program bernama Rinsler. Rinsler menggunakan 2 disk dan menyerang Sam dengan cepat. Sam berusaha melawan, namun Rinsler dengan mudah menghindari disk yang Sam lemparkan. Rinsler melompat dan menyerang, sementara saya mencoba trik yang sama seperti sebelumnya, tetapi gagal karena ia tidak tahu bahwa gravitasi arena bisa berubah. Sam pun terjatuh. Rinsler hampir menghabisinya, namun saat melihat Sam berdarah, ia tersadar bahwa Sam bukan program, melainkan seorang user. Rinsler menghentikan serangannya. Sam kemudian berkata, My name is Sam Flynn. Sam dibawa ke sebuah ruangan, dan dia di sana bertemu dengan ayahnya. Atau itulah yang ia kira. Kevin mengambil disk milik Sam dan melihatnya. Dengan canggung, Sam bertanya apakah ia terjebak di The Grid dan mengajak ayahnya keluar. Namun, Kevin menjawab bahwa Sam tidak akan pernah bisa keluar. Sam yang kesal berkata, "Begini caramu memperlakukan anakmu setelah sekian lama." Kevin mendekat dan berkata, "Aku bukan ayahmu, Sam." Saat itulah Sam sadar, itu adalah clue, tiruan dari ayahnya. Sam dibawa pergi oleh penjaga, sambil bertanya apa yang Clue lakukan terhadap ayahnya.
Sam dibawa ke arena lain yang jauh lebih besar. Ia diperkenalkan sebagai user. Clue turun dari pesawat, mendekati Sam, dan berkata bahwa ia sudah lama menunggu momen ini. Asisten Clue memberikan tongkat kepada Sam dan Clue. Ketika permainan dimulai, kedua tongkat itu berubah menjadi Light Cycle. Clue bersama 4 anak buahnya melawan Sam dan 4 program lain. Sejak awal, Clue dan timnya mendominasi. Mereka berhasil menghabisi 2 rekan tim Sam. Sam memang berhasil mengalahkan 1 program dari tim Clue. Tetapi Clue kembali membantai program lain dari tim Sam. Kini situasinya menjadi 4 lawan 2. Menyadari kalah jumlah, Sam mengajak 1 program terakhir di timnya untuk bekerja sama. Mereka sempat berhasil mengalahkan anak buah Clue. Namun sayangnya, rekan Sam terjatuh. Saat Sam mencoba menolongnya, Clue datang dan menghancurkan program tersebut. Sam kini berhadapan langsung dengan The Clue. Sam jatuh tetapi ia bangkit lagi. Clue kembali melaju ke arahnya. Tepat sebelum Clue menghantamkannya, sebuah kendaraan datang dan menyelamatkan Sam. Program yang menyelamatkannya itu segera dikejar oleh Rinsler dan anak buahnya. Ia menjatuhkan bom energi ke belakang dan berhasil menghancurkan 2 pengejar. Rinzel masih selamat, tapi mereka berhasil melompati tepi arena dan masuk ke arena luar, membuat pengejaran tidak bisa diikuti. Di perjalanan, program itu membuka helmnya. Ternyata ia adalah seorang program perempuan, namanya Kaura. Kaura membawa Sam ke sebuah tempat yang cukup jauh. Setibanya di sana, Kaura menghampiri seorang pria paruh baya yang sedang duduk. Ternyata pria tersebut adalah Kevin Flynn yang asli. Kevin sempat terkejut melihat Sam di hadapannya. Mereka pun langsung berpelukan. Kevin bertanya bagaimana Sam bisa sampai ke tempat itu. Sam menjelaskan bahwa ia bertemu dengan Alan, dan Alan menerima pesan darinya melalui pager. Cora juga mengatakan bahwa dialah yang menyelamatkan Sam dari permainan. Kevin terlihat terkejut, lalu meninggalkan mereka berdua. Cora menjelaskan bahwa Kevin mengira ia tidak akan pernah bisa melihat Sam lagi. Sementara itu, Kevin tampak khawatir memikirkan sesuatu di luar. Sam dan Cora kemudian berkeliling sambil mengobrol tentang berbagai hal, termasuk apa yang Cora lakukan bersama Kevin dan buku favorit dari Cora. Di tempat lain, terlihat Clue yang sedang berbicara sendiri, berharap Flynn melakukan sesuatu pergerakan. Sam, Kevin, dan Cora kemudian makan malam bersama. Percakapan mereka berlangsung tenang, membahas keadaan Flynn di luar dunia grid, tempat Sam berkuliah, serta anjing milik Sam. Hingga akhirnya Sam bertanya, mengapa Kevin tidak kembali ke dunia nyata. Kevin pun bercerita, ia menjelaskan bahwa pada awalnya ia, Tron, dan Clue membangun sebuah utopia digital bersama. Semua berjalan lancar dan sukses, hingga Kevin ingin mengajak Sam masuk ke dunia tersebut. Namun suatu hari, Kevin menemukan sebuah keajaiban, program hidup yang tercipta dengan sendirinya yang disebut ISO. Clue tidak menyukai keberadaan ISO tersebut. Suatu ketika, saat Ron dan Kevin sedang bersama, Clue mengkhianati mereka. Clue berhasil menghasut program-program lain untuk melawan Tron dan Kevin. Ketika Tron bertarung melawan program lain, Kevin tersudut oleh Clue. Tron akhirnya mengorbankan dirinya agar Kevin bisa melarikan diri. Saat Kevin menjauh dari kota, Clue dan pasukannya menghancurkan seluruh ISO karena Clue menganggap ISO bukanlah bentuk kesempurnaan. Clue kemudian menutup menara yang menjadi jalan pulang Kevin, sehingga Kevin terjebak karena portal hanya bisa dibuka dari luar. Karena Sam telah masuk ke dalam dunia grid secara tidak langsung, ia membuka portal tersebut. Sam mengajak Kevin untuk pergi, tetapi hal itu tidak semudah yang dibayangkan. Disk milik Kevin menjadi target utama Clue, karena dengan disk tersebut, Clue bisa keluar dari The Grid ke dunia nyata, yang tentu sangat berbahaya. Terungkap pula bahwa Kevin tidak pernah mengirimkan pesan sama sekali. Semua itu hanya rencana dari Clue. Merasa situasi terlalu berbahaya, Kevin menolak untuk pergi. Namun, Sam percaya bahwa bisa menemukan cara lain. Mereka pun bertengkar, hingga akhirnya Kevin mengucapkan selamat malam kepada mereka berdua. Cora mengikuti Sam yang terlihat kesal dengan keputusan Kevin. Cora mencoba menjelaskan bahwa jika Kevin tertangkap, ia bisa hancur. Namun, menurut Sam, berdiam diri juga bukan solusi. Sam berpendapat bahwa Clue menginginkan disk Kevin, bukan Sam. Karena itu, Sam berniat keluar melalui portal dan menghubungi Alan.
karena dari luar mereka bisa menghancurkan Clue dengan lebih mudah. Cora mencoba menahan Sam dan memintanya mempertimbangkan kembali kebijaksanaan dari ayahnya. Tetapi Sam tetap pada pendiriannya karena ia tidak ingin terjebak di sana selamanya. Kevin dan Cora pun menuju kamar mereka masing-masing. Keduanya terlihat khawatir dan bingung memikirkan apa yang harus dilakukan. Tak lama kemudian, Cora menghampiri Sam dan memberitahu bahwa ada sebuah program bernama Zeus yang mungkin bisa membantu mereka. Cora pun memberikan sebuah benda yang dapat membantu Sam menemukan Zeus. Adegan berganti memperlihatkan kenangan Kevin bersama Sam di pantai. Kevin kemudian menghampiri kamar Sam, tetapi mendapati Sam sudah tidak ada di sana. Ternyata Sam telah pergi menuju kota menggunakan motor milik Kevin. Sam akhirnya tiba di kota. Di sana, ia kembali bertemu dengan program wanita yang ditemuinya di awal. Wanita tersebut mengetahui bahwa Sam sedang mencari seseorang dan mengetahui bahwa ia tahu keberadaan orang itu. Sementara itu, Clue mendapatkan petunjuk tentang keberadaan Kevin melalui motor yang digunakan Sam menuju kota. Sam dan program wanita tersebut kemudian menaiki lift di salah satu gedung. Di tempat lain, Kevin memerintahkan Cora untuk bersiap, mereka akan pergi ke kota. Pada saat yang sama, Clue dan pasukan mengendari pesawat menuju lokasi Kevin. Cora sempat mencoba menahan Kevin, karena ia telah memberitahu Sam tentang program yang bisa membantunya. Namun Kevin dengan tegas mengatakan bahwa mereka harus pergi, karena ia tidak ingin kehilangan Sam untuk kedua kalinya. Sam dan program wanita itu tiba di sebuah bar. Wanita tersebut mengajak Sam bertemu dengan Castor, pemilik bar tersebut, yang diketahui mengetahui keberadaan Zeus. Terlihat Castor sedang berbicara dengan beberapa program lain yang juga mencari Zeus. Saat melihat Sam, Castor meninggalkan program-program tersebut dan pergi bersama Sam. Tanpa basa-basi, Sam mengatakan bahwa ia sedang mencari Zeus. Castor pun mengajak Sam ke ruangan pribadinya. Disinilah program wanita tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Jem. Adegan beralih ke kelompok Clue yang telah sampai di kediaman Kevin. Mereka berpencar untuk mencari petunjuk keberadaan Kevin. Kemudian ditampilkan kilas balik tentang bagaimana Clue diciptakan langsung dari pemikiran Kevin. Clue diprogram untuk membangun sistem yang sempurna. Rasa kesal dan ambisi Clue semakin memuncak, hingga akhirnya ia menyadari kemana Kevin akan pergi. Sementara itu, di tempat Sam, terungkap bahwa Zeus sebenarnya adalah Castor itu sendiri. Demi keamanannya, ia menyamar sebagai Castor. Zeus bertanya apa tujuan Sam, dan Sam menjawab bahwa ia mencari cara untuk menuju portal. Zeus memahami hal itu, namun mengatakan bahwa itu tidak mudah. Kevin membangun menara portal sangat jauh agar tidak ada program yang bisa keluar sembarangan. Karena itu mereka membutuhkan kendaraan. Sebelum melanjutkan, Zeus bertanya siapa yang memberitahu Sam tentang dirinya. Sam menjawab bahwa Cora yang memberitahukannya, dan bahwa dulu mereka berteman. Zeus mengakui hal itu, namun mengatakan bahwa sekarang ia hidup untuk masa depan. Terungkap bahwa Zeus telah menjadi pengkhianat. Tiba-tiba, pasukan Clue menyerang tempat tersebut. Beberapa program yang menentang Clue melawan mereka. Cora pun muncul untuk membantu Sam, hal yang membuat Zeus semakin kesal. Sam dan Cora mencoba melawan, namun pada akhirnya Cora terluka parah saat berusaha menyelamatkan Sam, hingga kehilangan sebelah tangannya. Dalam keadaan terdesak, Kevin akhirnya menunjukkan kekuatannya. Ia melemahkan pasukan Clue sehingga mereka bisa dikalahkan. Namun saat Kevin dan Sam mencoba melarikan diri sambil membawa Cora, disk milik Kevin berhasil dicuri oleh pasukan Clue. Secara tak terduga, Zeus menyerang pasukan Clue dari belakang dan berhasil merebut kembali disk tersebut. Ketiganya akhirnya selamat dan turun menggunakan lift bersama Kevin. Sesampainya di bawah, Sam menyadari bahwa disk Kevin telah hilang. Ia berniat kembali untuk mengambilnya. Kevin yang mulai emosi mengatakan bahwa apa yang telah Sam lakukan sudah lebih dari cukup. Sam pun menyadari kesalahannya dan tak bisa berkata apa-apa. Awalnya mereka kebingungan harus berbuat apa. Namun setelah melihat sekeliling, Kevin melihat sebuah kereta yang bisa membawa mereka menuju portal. Ia pun segera meminta Sam untuk membawa Cora menuju kereta tersebut. Di atas kereta, Kevin berusaha memperbaiki Cora. Saat akhirnya mengetahui bahwa Cora adalah seorang Aiso,
Kevin menegaskan bahwa Cora adalah ISO terakhir yang selamat dan selama ini ia lindungi. Memperbaiki Cora bukan hal yang mudah bagi Kevin. Setengah dari sistem Cora adalah ciptaannya, sementara setengah lainnya tercipta dengan sendirinya. Cora adalah sebuah keajaiban. Sam terlihat sedih dan mengatakan bahwa Cora telah berkorban demi menyelamatkannya. Kevin mencoba menghibur Sam dengan berkata bahwa setiap pilihan selalu memiliki resiko. Akhirnya, Cora berhasil diselamatkan dan sistemnya perlahan mulai memperbaiki diri. Pada saat yang sama, Clue dan pasukannya tiba di tempat Zeus. Zeus mengatakan bahwa kemungkinan Kevin dan Sam masih selamat. Clue pun memerintahkan Riddler untuk melacak mereka. Sambil menunggu Cora sadar, Sam dan Kevin berbincang tentang dunia luar. Sam kembali teringat kenangan saat Kevin meninggalkannya. Kevin berkata bahwa seharusnya dulu ia mengajak Sam melihat dunia Grid. Sam menyalahkan Clue atas keadaan Grid saat ini. Tetapi Kevin mengatakan bahwa ini bukan sepenuhnya kesalahan Clue. Clue adalah cerminan dirinya sendiri. Versi Kevin yang buta akan kesempurnaan. Sam mengatakan bahwa apa yang telah dicapai Kevin adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kevin dengan sedih berkata bahwa ia rela mengorbankan apapun hanya untuk bisa menghabiskan satu hari lagi bersama dengan Sam. Melihat ayahnya sedih, saya mencoba menghibur Kevin dengan membicarakan motor Ducati milik Kevin yang telah ia perbaiki, dan betapa kencangnya motor itu saat dikendarai. Kevin pun menyerahkan sesuatu pada Sam untuk diberikan kepada Cora saat ia sadar nanti. Sementara itu, Riddler berhasil melacak jejak Kevin dan Sam. Clue berbincang dengan Zeus mengenai kejadian sebelumnya. Zeus mencoba meminta imbalan dari disk Kevin yang berhasil ia ambil. Namun dengan santai, Clue hanya membuat minuman dan menukar disk tersebut dengan minuman itu. Clue dan pasukannya kemudian pergi, meninggalkan Zeus dan Zem dengan sebuah bom yang menempel di dinding. Game dan Zeus terlihat panik, ledakan pun terjadi. Cora akhirnya sadar, ia meminta maaf kepada Sam karena telah memintanya mencari Zeus. Sam mengatakan bahwa itu tidak masalah karena semua itu adalah pilihannya sendiri. Cora bertanya di mana Kevin, dan Sam menjawab bahwa Kevin sedang bermeditasi. Sam lalu bertanya bagaimana Cora bisa bertemu Kevin. Awalnya Cora ragu untuk bercerita, tetapi Sam mengatakan bahwa ia sudah mengetahui Cora adalah ISO. Cora pun mulai bercerita. Clue memburu semua ISO yang tersisa, dan semua yang ia kenal menghilang. Cora bisa selamat karena beberapa program yang peduli padanya menolongnya keluar dari kota. Namun akhirnya ia tertangkap. Saat Cora sudah pasrah, Kevin datang dan menyelamatkannya, lalu melindunginya hingga saat ini. Di saat yang sama, Riddler berhasil menyusul mereka dengan pesawat. Mereka semakin dekat dengan menara portal. Cora yang kagum membandingkan cahaya portal dengan matahari. Sam berkata bahwa keduanya tak bisa dibandingkan. Cora bertanya seperti apa rasanya matahari. Saya menjawab bahwa matahari terasa hangat dan indah. Kevin tersenyum melihat kedekatan mereka, hingga perhatiannya teralihkan oleh sebuah kapal yang mendekat. Kevin meminta Sam dan Cora turun ke bawah. Awalnya Kevin bingung karena tempat itu seharusnya tidak ada. Namun ternyata Clue telah membangun kembali wilayah tersebut dengan program-program yang telah hancur, sekaligus menciptakan pasukan baru. Menyadari kehadiran Riddler, Cora menyerahkan disk miliknya kepada Kevin dan mengorbankan diri untuk mengalihkan perhatian Riddler. Kevin memanggil Riddler dengan nama Tron. Ternyata selama ini Tron itu masih hidup, namun telah diprogram ulang oleh Clue. Cora pun tertangkap. Sam ingin diselamatkan, tetapi Kevin menahannya dan berkata bahwa masih ada cara lain. Sementara itu, Clue mulai menjalankan rencananya menggunakan disk Kevin. Kevin dan Sam menyelinap di atas pasukan Clue dan melihat Cora di bawah menghadap Clue. Clue menyadari bahwa Cora adalah ISO. Ia mengejek Cora sebagai satu-satunya yang tersisa, lalu memerintahkan Tron untuk menahannya dan mencari Kevin serta Sam. Clue kemudian berpidato di hadapan pasukannya. Ia mengatakan bahwa mereka telah menciptakan sistem yang besar dan kompleks dan akan menyempurnakan bersama-sama. Setelah mendapatkan kunci menuju dunia luar, disk milik Kevin, Clue memerintahkan pasukannya menuju portal untuk menguasai dunia nyata.
Menyadari bahaya besar tersebut, Sam dan Kevin berpencar. Sam akan menyelamatkan Cora, sementara Kevin mencari cara untuk pergi ke sana. Out there is our victory! Sam berhasil menyusup dan mengalahkan dua penjaga. Pada saat yang sama, Kevin mempengaruhi penjaga lain dan berhasil mengambil sebuah pesawat. Asisten Clue hanya bisa terdiam saat Kevin mengambil kembali disk miliknya. Tak lama kemudian, Tron datang membawa Cora. Cora meminta Kevin untuk pergi. Kevin melawan Tron dengan melempar disk. Dan dengan bantuan Cora, Tron akhirnya dikalahkan. Sam dan Cora melompat dari atas. Kevin terkesima melihat aksi Sam. Namun Tron ternyata selamat. Setelah disk Kevin kembali, mereka pun melarikan diri menggunakan pesawat. Clue yang marah segera mengejar mereka bersama pasukannya menggunakan light jet. Tak lama kemudian, Cora menyadari bahwa mereka sedang dikejar. Kevin memerintahkan Sam menuju ruang tembak. Sam menembaki pasukan Clue, sementara Cora berhasil menghancurkan light wall yang menghadang dan Kevin menghancurkan satu pasukan Clue. Dengan manuver udara yang luar biasa, Cora membalikan posisi pesawat hingga berada di belakang light jet pasukan Clue dan menghancurkannya. Di saat yang sama, Tron melihat Kevin dan teringat perintah lama Kevin agar ia pergi. Clue menembaki pesawat mereka dari belakang dan hampir menghancurkannya. Tiba-tiba, Tron yang telah sadar menabrakkan light jetnya ke arah Clue. Setelah selamat, Kevin meminta sesuatu kepada Cora. Sementara itu, Tron dan Clue bertarung memperebutkan light jet. Tron kembali dikalahkan dan terjatuh ke lautan digital. Di sana kita bisa melihat bahwa warna Tron berubah menjadi warna aslinya. Kevin, Sam, dan Cora akhirnya tiba di menara portal. Mereka mendarat dan menaiki tangga menuju portal. Tetapi Clue telah lebih dahulu sampai dan menghadang mereka. Kevin mencoba berbincang kepada Clue. Clue dengan marah berkata bahwa ia telah melakukan semua yang Kevin perintahkan dan menciptakan sistem yang sempurna, serta menuduh Kevin melanggar janji untuk membangun dunia bersama. Kevin mengatakan bahwa ia memahami usaha Clue, namun kini ia menyadari bahwa kesempurnaan tidak pernah benar-benar bisa diketahui. Kesempurnaan itu mustahil, namun juga ada tepat di depan mereka. Kevin mengakui bahwa ia menciptakan Clue sebelum memahami hal itu, dan ia pun meminta maaf. Namun Clue tetap menyerang Kevin. Sam mencoba melawan, sementara Cora melindungi Sam. Kevin memanggil Clue dan mengingatkan akan tujuan awal. Clue mendekat dan mengambil disk Kevin. Namun ternyata Kevin telah menukar disk miliknya dengan disk Cora. Clue yang marah berlari menuju Sam dan Cora. Kevin memerintahkan Sam untuk pergi. Sam menolak, tetapi Cora mengatakan bahwa ini adalah keinginan Kevin. Dengan berat hati, Sam akhirnya pergi. Kevin menahan Clue di depan portal dan mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Sam dan Cora. Adegan pun berganti ke dunia nyata. Sam bertemu dengan Alan dan mengatakan bahwa ia akan kembali mengambil alih perusahaan. Sam mengakui bahwa Alan benar selama ini. Film pun berakhir dengan Sam dan Cora berkendara menggunakan motor, sementara Cora menikmati sinar matahari untuk pertama kalinya. Pada akhirnya, Kevin Flynn menyadari bahwa kesempurnaan bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan melalui kode, melainkan sesuatu yang sudah ada di depan mata kita selama ini. Saya mungkin telah meninggalkan grid, namun ia membawa pulang harapan baru bagi dunia nyata. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton pembahasan alur cerita Tron Legacy kali ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini dan alur cerita yang kami sampaikan, jangan lupa untuk subscribe. Dan jangan ragu juga untuk tulis di kolom komentar kira-kira film apa yang pengen kalian request agar kita rekap alur ceritanya. Dan menurut kalian, apa sih yang akan dilakukan Cora di dunia manusia? Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, end of line.